Tuhan, maka mereka boleh melewati semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, kehidupan kita seperti sebuah titik pada sebuah roda. Terkadang titik itu harus ada di atas dan ada di bawah. Dan ketika kehidupan kita ada di titik atas, pasti kita akan merasa aman, kita akan merasa nyaman, bahkan kita gampang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi seandainya kehidupan kita ada di titik bawah, ini adalah hal yang tersulit. Kita gampang mempersalahkan orang lain, bahkan kita gampang mempersalahkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, Ayub mengalami itu. Awalnya Ayub adalah orang yang ada di titik atas, tapi dia tidak melupakan Tuhan. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan, dia selalu setia kepada Tuhan, dia selalu taat kepada Tuhan. Dan ketika ada di titik bawah, kesetiaan Ayub tidak berubah, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mendengar hartanya habis semua, anak-anaknya mati, dalam bacaan kita saat ini dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, Ayub mengoyangkan jubahnya. Dengan iman dia berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan aku akan kembali juga dengan telanjang. Apa artinya ini, Bapak Ibu Saudara? Apa artinya ungkapan Ayub ini? Ungkapan Ayub ini adalah merupakan sebuah pengakuan iman Ayub bahwa sesungguhnya apa yang dia miliki itu semua Tuhan punya. Jadi orang jangan bangga dengan apa yang ada sama kita orang. Ya, orang lahir telanjang memang. Kita akan pulang juga. Ya, kita orang mati juga, Bapak Ibu Saudaraku. Sekaya apapun kita, sebagusnya mobil yang ada pada kita, pasti cuma peti yang membawa. Ketika kita orang mati, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seberapa banyak hektarnya tanah kita? 2 kali 1 saja yang menjadi bagian kita. Itu mengungkapkan bahwa seperti yang diungkapkan oleh Ayub, segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini itu punya Tuhan, termasuk hidup kita, termasuk nafas kita, Bapak Ibu Saudara, itu milik Tuhan. Saudaraku, kalau berbicara ketika mati kita tidak bawa apa-apa, tapi dalam kenyataan yang ada, ya, saya tidak tahu tempat lain tidak ada, tapi di tempat lain ada. Kalau so mati so rupa-rupa di dalam peti diisi, ya tahu. Pernah Bapak Ibu Saudaraku, ada jemaat saya yang di Ampana, ketika mamanya meninggal. Waktu itu mamanya meninggal di Surabaya. Dia telepon saya, "Ibu, tidak apa-apa kalau di petinya mama kita orang isi mama pakai kacamata." Saya bilang, "Mau baca, mau belajar ke mama di sana." Ibu DP gigi palsu juga kita mau isi. Saya bilang, kalau dalam iman Kristen tidak ada seperti itu, ya toh? Sama dengan Ayub bilang,
telanjang aku lahir dari kandungan ibuku, dan aku akan kembali dengan telanjang juga. Artinya bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya, dan apa yang kita miliki di bumi ini itu akan kita tinggalkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup ini ada dalam pengaturan Tuhan. Mau mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup ini Tuhan punya. Kapan Dia mau ambil, Dia suka, Dia ambil. Kita orang tidak bilang tidak boleh. Kita orang tidak boleh tahan. Walaupun yang Dia ambil itu sangat-sangat kita kasihi, tapi tidak kalau waktunya harus boleh. Tuhan yang beri, Tuhan juga yang mengambil. Itu haknya Tuhan, hak istimewanya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menahannya. Mari kita lihat dalam bacaan kita dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Dalam keterpurukan Ayub pada saat itu, istrinya, Bapak Ibu Saudara, yang sesungguhnya harus menolong, harus mendukung Ayub, memberikan penguatan dan penghiburan, tapi justru saat itu istrinya melemahkan iman, mau melemahkan iman Ayub, ya. Tapi Ayub tidak lemah imannya, malah dia bilang, ngana bicara sama dia kurang gila saja. Ngana cuma, apakah orang cuma suka yang baik, sedangkan yang tidak baik orang tidak suka. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melihat apa yang Ayub nyatakan dalam kehidupannya. Dia begitu setia, dia begitu taat kepada Tuhan. Dan kesetiaan Ayub, ketaatan Ayub, kesalehan Ayub itu tidak sia-sia dalam hidupnya. Kita melihat dalam kisah-kisah terakhir di mana Ayub diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Dari kisah Ayub ini mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita alami, kita tidak perlu berharap pada manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari persoalan pergumulan. Tuhan yang sanggup menghibur dan menguatkan kita ketika kita ada di dalam kedukaan, dalam setiap musim kehidupan kita. Hanya Tuhan yang patut kita andalkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya kita semua akan diberkati seperti Ayub diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam duka cita yang dialami oleh keluarga besar Taurisi Sombong kurang lebih 40 hari yang lalu, seperti di dalam sambutan tadi, mereka sangat bersedih. Mereka sangat berduka cita karena orang yang mereka kasih, yang sungguh memperhatikan mereka, yang kasih sayang tiada tara, itu dipanggil oleh Tuhan. Tapi bersyukur, dalam duka cita yang dialami keluarga ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, sehingga sampai pada saat ini baik suami, baik anak-anak, baik cucu dan cece, bahkan keluarga seluruh jemaat yang ada, sampai pada saat ini tetap dikuatkan. Sampai pada saat ini mereka masih melihat betapa Tuhan baik dalam kehidupan mereka, sehingga malam ini boleh ada ibadah syukur. Syukur bukan karena ada duka cita, syukur bukan karena mengingat duka yang telah dialami kurang lebih 40 hari yang lalu, tapi syukur karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga. Syukur karena Tuhan Yesus memberikan penghiburan, penguatan, memampukan keluarga melewati hari-hari ini tanpa orang yang dikasihi dan mengasihi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, lewat kebenaran firman Tuhan, bukan hanya keluarga,
menghadapi kita sekalian yang ada pada saat ini. Dalam setiap peristiwa, perkara yang kita alami, nyatakan dengan iman bahwa semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Nyatakan dengan iman bahwa semua Tuhan punya. Nyatakan dengan iman bahwa saya mau terima baik yang benar, yang baik maupun yang buruk. Nyatakan dengan iman, saya mau tetap setia seperti Ayub. Tuhan akan menolong kita sekalian, sehingga hidup kita akan selalu diberkati.